Om Swastiastu. Semoga penonton sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan membawakan materi dengan topik agama dan ilmu pengetahuan dan dengan judul klasifikasi kitab suci agama Hindu Weda. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Niwen Rateswaningsih dengan NIM 2030-171. Di sini, karena kita sudah saling mengenal, izinkan saya untuk melanjutkan ke materi yang akan saya bawakan. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu Weda. Weda secara etimologi berasal dari urat kata Ved, yang artinya mengetahui atau pengetahuan. Sehingga Weda adalah ilmu pengetahuan suci yang sempurna dan kekal abadi serta berasal dari ide Sang Hyang Widiwasa. Klasifikasi kitab suci agama Hindu yaitu Weda, Maharesi Manu membagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu Weda Sruti dan Weda Smarti. Weda Sruti adalah Weda yang ditulis langsung oleh para saptarsi melalui pendengaran dari wahyu ide Sang Hyang Widiwasa. Menurut Bhagawan Manu, Sruti merupakan kelompok Weda yang orisinil atau yang sebenarnya. Menurut sifatnya, Weda Sruti dibagi menjadi 3 macam, yaitu mantra, Brahmana, dan Upanishad. Bagian mantra terdiri dari 4 himpunan atau biasa disebut dengan Catur Weda Samhita. Bagian-bagian dari Catur Weda Samhita tersebut yaitu yang pertama Rigveda Samhita, yang kedua Samaveda Samhita, yang ketiga Yajur Weda Samhita, dan yang terakhir Atharva Weda Samhita. Rigveda Samhita dihimpun oleh Resi Pulaha dan terdiri dari 10.552 mantra yang seluruhnya terbagi menjadi 10 mandala. Samaveda Samhita dihimpun oleh Resi Jaimini yang memuat tentang kumpulan-kumpulan mantra dan lagu-lagu pujaan. Terdiri dari 1.875 mantra. Yajurveda dihimpun oleh Maharesi Vaisampayana yang memuat ajaran-ajaran pokok Yajus dan terdiri dari 1.975 mantra. Atharva Weda dihimpun oleh Resi Sumantu yang memuat ajaran bersifat magis dan terdiri dari 5.987 mantra. Selanjutnya, bagian Brahmana. Brahmana berisikan penjelasan tentang bagaimana menggunakan mantra dalam upacara agama. Kitab-kitab Brahmana digolongkan ke dalam karma kanda. Masing-masing Catur Weda Samhita memiliki kitab Brahmana. Selanjutnya, bagian Upanishad. Samping kitab Brahmana, Catur Weda Samhita juga memiliki kitab Aranyaka dan Upanishad. Kitab Aranyaka berisikan penjelasan-penjelasan terhadap kitab mantra dan Brahmana. Sedangkan Upanishad menjelaskan tentang filsafat yang berisikan tentang bagaimana cara melenyapkan avidya atau kebodohan. Selanjutnya, Weda Smarti. Weda Smarti adalah kitab suci yang ditulis kembali melalui ingatan berdasarkan pemahaman terhadap Sruti. Smarti merupakan kitab pelengkap untuk lebih memahami kitab Sruti. Kitab Smarti dibagi menjadi 3 bagian,
yaitu Upaweda, Wedanga, dan kitab agama atau Nibanda. Wedanga. Wedanga adalah batang tubuh dari Weda yang berisikan petunjuk-petunjuk tertentu untuk mendalami Weda. Wedanga ada 6 sehingga disebut dengan Sad Wedanga. Bagian-bagian dari Wedanga tersebut yaitu yang pertama Siksa atau ilmu fonetika, yang kedua Wyakarana atau ilmu tata bahasa, yang ketiga Canda atau ilmu lagu, yang keempat Nirupta, yang kelima Jyotisa atau ilmu astronomi, dan yang terakhir adalah Kalpa. Selanjutnya yaitu kitab Upaweda. Upa berarti dekat atau seputaran, sedangkan Weda berarti pengetahuan. Sehingga Upaweda diartikan sebagai uraian seputar ilmu pengetahuan. Kitab Upaweda terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu kitab Itihasa, yang merupakan epos yang menceritakan tentang perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu di masa lampau. Jenis epos terkait yaitu yang pertama Ramayana dan yang kedua Mahabharata. Bagian Upaweda yang kedua yaitu kitab Purana yang berisikan tentang tradisi-tradisi kuno di masa lampau. Kitab selanjutnya yaitu kitab Arthasastra yang berisikan tentang ilmu politik atau ilmu pemerintahan. Selanjutnya ada kitab Ayurveda yang memuat tentang ilmu kedokteran, dan ada kitab Dhanurveda, Gandharva Veda yang membahas tentang ilmu seni, dan yang terakhir adalah kitab Kama Sutra yang memuat mengenai asmara. Selanjutnya kitab agama atau kitab Nibanda. Kitab Nibanda terdiri dari bermacam-macam kitab agama yang memuat banyak aturan yang mencangkup tata cara memuja Tuhan. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan para